Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi integral. Jadi integral itu merupakan anti dari turunan. Untuk penulisan integral di sini biasa ditulis seperti ini. Dibaca integral dari fx terhadap x. Jadi lambang yang ini kita baca dia dengan integral. Jadi integral dari fx terhadap x. Jadi fungsinya dalam x, maka di sini mengikuti dx. Kalau fungsinya dalam y, maka di sini mengikuti dy. Jadi tergantung apa yang ada di dalam sini. Jadi tergantung variabelnya apa. Kalau variabelnya dalam x, artinya fungsinya dalam x, maka di sini diikuti dengan dx. Kalau variabelnya dalam y, maka di sini mengikuti dy. Jadi fx dy. Kita lanjutkan, kemudian integral tak tentu fungsi aljabar. Di situ ada beberapa rumus, diantaranya yang pertama, integral dari ax pangkat n dx itu sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 ditambah c. Jadi bisa kita lihat di sini polanya. Di sini a, kita tulis a di sini, kemudian taruhkan per pangkat yang ada di sini kita tambahkan dengan 1, tulis di bawah A ini. Kemudian pangkat yang di atas juga kita tambahkan 1. Jadi pangkat yang ini tulis di bawah ditambah 1, tulis di atas juga ditambah 1, ditambah dengan C. C ini konstanta dari pengintegralan. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Di situ integral dari 4x pangkat 3 dx. Jadi kita bisa gunakan rumus yang tadi. Sekarang kita lihat di sini 4, maka kita tulis dulu 4. Taruhkan per. Kemudian lihat di sini pangkatnya 3. Pangkat 3 ini kita tulis di bawah sini. Jangan lupa ditambahkan 1. Kemudian x pangkat 3 kita tulis di sini dan jangan lupa kita tambahkan 1 lagi. Ditambah dengan c. Jadi pangkat di sini sama dengan yang di sini. 3 ditambah 1, di sini juga 3 ditambah 1. Kemudian kita selesaikan 4 per 3 ditambah 1 hasilnya 4. Kemudian x pangkat 3 ditambah 1 hasilnya 4 menjadi x pangkat 4 ditambah c. Kemudian 4 dibagi 4 itu sama dengan 1. 1 boleh tidak ditulis. Kemudian kita tuliskan x pangkat 4 ditambah c. Jadi hasil dari integral 4x pangkat 3 dx itu sama dengan x pangkat 4 ditambah c. Kemudian di situ integral dari a dx, maka hasilnya ax ditambah c. Perhatikan di sini dx berarti kan variabelnya harus dalam x. Sekarang lihat di sini a, di sebelahnya kan tidak ada x, berarti a ini konstanta. Karena dia konstanta, tidak ada variabel di sebelahnya, yaitu variabel x, maka kita tulis a x ditambah c. Jadi tinggal ditambahkan x di belakang a tersebut. Contohnya, integral dari 2 dx. Karena tidak ada variabel x di sebelah angka 2, maka hasilnya 2. Tinggal kita tambahkan variabel x ditambah dengan c. Contoh lain lagi, integral dari 3 dx. Maka hasilnya, karena tidak ada variabel x di belakangnya, kita tuliskan 3, tambahkan variabel x ditambah dengan c. Contoh lain lagi, integral dari dx. Perhatikan di sini tidak ada angka di depannya. Kalau tidak ada angka di depan, berarti di situ sebenarnya angkanya angka 1. Jadi boleh tidak ditulis angka 1 tersebut. Jadi hasilnya 1, tinggal ditambah variabel x ditambah c. Atau sama dengan x ditambah c. Jadi x ini, jadi 1 ini boleh tidak ditulis di sini. Jadi hasilnya x ditambah dengan c. Ya, sekarang kita lihat beberapa contoh soal mengenai integral. Contohnya yang pertama, integral dari 2x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 dx. Jadi untuk menyelesaikannya, kita selesaikan dulu satu-satu. Di sini kan ada dua fungsi. Fungsi yang pertama yang ini,
dikurangi fungsi yang kedua yang ini. Jadi kita selesaikan dulu satu-satu, fungsi yang pertama baru fungsi yang kedua menggunakan rumus-rumus yang tadi. Ya, kita mulai dari yang ini, 2x pangkat 3. Berarti kan kita tulis dulu angka 2, kemudian x pangkat 3, berarti taruhkan per, kemudian ini kan pangkatnya 3, kita tulis di bawah sini 3, jangan lupa ditambah 1. Kemudian x pangkat 3, jangan lupa ini juga ditambah 1. Jadi di bawah ditambah 1, di atas juga ditambah 1. Jadi untuk yang ini sudah selesai, yang ini kita lanjutkan dikurangi. Ini dikurangi 3x pangkat 2, maka integralnya 3, kita tulis dulu 3 di sini. Kemudian per, karena ini pangkatnya 2, kayak di bawah kita tulis 2, jangan lupa ditambah 1. Kemudian x, di sini 2, maka di sini juga 2, jangan lupa ditambah 1. Jadi di atas dan di bawah ditambah 1. Jangan lupa terakhir kita tambahkan dengan konstanta pengintegralannya. Kita selesaikan. Jadi 2, 3 ditambah 1 hasilnya 4, jadi 2 per 4. X pangkat 3 ditambah 1 hasilnya 4, dikurangi 3 per 2 tambah 1 hasilnya 3. X 2 ditambah 1 hasilnya 3, jadi x pangkat 3 ditambah c. Maka sama dengan kita sederhanakan 2 per 4, ini kita bisa sederhanakan sama-sama dibagi dengan 2. Jadi 2 bagi 2 itu sama dengan 1, 4 bagi 2 itu sama dengan 2. X pangkat 4 dikurangi 3 dibagi 3 itu hasilnya 1, boleh tidak ditulis. X pangkat 3 ditambah dengan C. Jadi hasil dari pengintegralan 2x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat dx hasilnya 1 per 2x pangkat 4 dikurangi x pangkat 3 ditambah C. Ya, kita lanjutkan contoh berikutnya. Integral dari 2 dikali x pangkat 3 dikurangi 5x ditambah 3 dx. Jadi ya, untuk menyelesaikannya kita lihat dulu. Di sini kan 2 dikali x pangkat 3 min 5x ditambah 3. Berarti kita harus mengalihkan dulu semua yang ada di dalam kurung ini dengan angka 2. Jadi hasilnya integral dari 2 dikali x pangkat 3 hasilnya 2x pangkat 3 dikurangi, kita tulis dikurangi 2 dikali 5x hasilnya sama dengan 10x ditambah, maka di sini ditambah 2 dikali 3 hasilnya sama dengan 6. Kita kurungkan di sini dx. Setelah disederhanakan seperti ini, setelah kita kalikan dulu dengan 2 semua yang ada di dalam kurung ini, baru kita integralkan satu-satu. Kita mulai dari yang ini dulu. 2x pangkat 3, maka pengintegralannya di sini ada angka 2, kita tulis 2, taruhkan per, pangkatnya 3, bawa ke bawah, ditambah dengan 1. Di atas juga tambahkan dia dengan 1. Dikurangi 10x. Di sini ada angka 10, maka di sini tulis 10 dibagi x, karena di sini tidak ada angkanya. Kalau tidak ada angkanya berarti di situ sebenarnya pangkatnya sama dengan 1. Jadi x pangkat 1. Berarti di sini ditulis 1, kita tambahkan lagi 1. Jangan lupa yang di atas juga kita tambahkan dengan 1. Ditambah dengan 6. 6 tidak ada huruf di sebelahnya, tidak ada variabel di sebelahnya, maka tinggal kita tulis 6 tambahkan variabel x. Jangan lupa ditambah c, konstanta pengintegralan. Kemudian kita sederhanakan 2 dibagi 3 tambah 1 hasilnya 4. X pangkat 3 tambah 1 hasilnya 4, jadi x pangkat 4 dikurangi 10 dibagi 1 tambah 1 hasilnya 2. Kemudian x pangkat 1 tambah 1 hasilnya juga 2.
ditambah 6x plus C. Maka hasilnya ini bisa disederhanakan sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2 itu hasilnya 1. 4 dibagi 2 itu hasilnya 2. Tulis X pangkat 4. Kemudian dikurangi 10 bagi 2 itu hasilnya 5. X pangkat 2 ditambah 6x plus C. Jadi kalau dia tidak bisa disederhanakan ya tetap dalam bentuk seperti itu, tidak usah diapa-apakan lagi.